Dalam gejolak kesibukan dunia yang terus berputar, kita seringkali terjebak dalam rentetan ambisi dan dorongan duniawi yang mengaburkan pandangan kita terhadap kebenaran yang lebih dalam. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, filsafat Stoik menawarkan jalan yang tenang dan bijaksana. Mendamaikan dorongan dan kesuksesan duniawi dengan kehidupan filosofis, mempersembahkan sebuah pandangan holistik tentang bagaimana kita dapat menggabungkan aspirasi dunia dengan kedalaman pikiran dan ketenangan jiwa. Dengan memahami ajaran-ajaran Stoik, kita diundang untuk menemukan keseimbangan yang harmonis antara ambisi yang membara dan ketenangan yang mengakar, membawa kita pada jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Ambisi berarti mengaitkan kesejahteraan Anda dengan apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain. Pemanjaan diri berarti mengaitkannya dengan hal-hal yang terjadi pada Anda. Kewarasan berarti mengaitkannya dengan tindakan Anda sendiri, Marcus Aurelius. Stoicisme pada akhirnya adalah filosofi perbaikan diri. Melalui pemeriksaan diri yang ketat, disiplin, dan penerimaan, kita dapat menjalani hidup dengan tujuan dan ketenangan yang lebih besar. Kita dapat menerima bahwa sebagian besar hal dalam hidup kita berada di luar kendali kita dan bahwa sumber kebaikan dan kejahatan sebenarnya terletak pada kemauan dan tindakan kita. Jika kita menerima bahwa yang kita butuhkan hanyalah pilihan-pilihan yang masuk akal untuk mencapai ketenangan dan hidup dan mati dengan baik, apa tujuan ambisi kaum Stoa? Bisakah kaum Stoa tetap memperjuangkan ambisi duniawi seperti kekayaan, kejayaan, dan pengaruh? Untungnya, disiplin Stoa yang memungkinkan kita hidup tanpa ambisi juga memungkinkan kita untuk memperjuangkannya jika kita menginginkannya. Kita dapat memanfaatkan stoicisme untuk bertahan melawan godaan, memperjelas niat kita, dan mencapai ambisi kita dengan baik. Ambisi duniawi seringkali memiliki asumsi tersirat bahwa seseorang akan bahagia setelah mencapai tujuannya. Bahwa begitu mereka mencapai prestise, kekayaan, atau ketenaran, permasalahan mereka akan hilang, dan mereka akhirnya akan tenang. Kaum Stoa percaya bahwa satu-satunya kebahagiaan yang aman dan berkelanjutan berasal dari pikiran dan tindakan yang baik. Ada cukup banyak contoh raja dan miliarder yang sedih untuk mendukung argumen bahwa kekayaan dan kekuasaan bukanlah jaminan kebahagiaan. Kita tidak membutuhkan hal-hal ini untuk menjadi bahagia dan mati dengan baik. Kaum Stoa percaya bahwa kebaikan dan kejahatan hanya ditemukan dalam kemauan dan tindakan seseorang. Epictetus menyebut sumber-sumber kebajikan ini sebagai internal, sedangkan ketenaran, penerimaan sosial, kekayaan, dan segala hal lain dalam hidup ia klasifikasikan sebagai eksternal. Kekayaan dan ketenaran adalah sesuatu yang bersifat eksternal sehingga bukan merupakan sumber kebaikan dan kejahatan. Jika diamati melalui lensa ini, ambisi duniawi yang umum seperti mengikuti keluarga Jones dan mencapai ketenaran adalah cara hidup yang berbahaya. Ambisi seperti ingin disukai orang lain, berkuasa atas mereka, atau menjadi kaya, adalah hal yang berisiko karena hal-hal tersebut berada di luar kendali kita. Meskipun beberapa faktor eksternal, seperti disukai, sebagian dapat dipengaruhi oleh sifat disukai, Anda tidak dapat menjamin hasil seperti itu. Sekalipun tercapai, nilai-nilai eksternal ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebajikan individu seperti keberanian, keadilan, kesederhanaan, dan kebijaksanaan. Lebih baik menyelaraskan keinginan Anda dengan apa yang ada dalam kendali Anda yang mungkin mempengaruhi eksternal yang diinginkan sebagai produk sampingan. Anda harus memiliki rumah sendiri sebelum mencari kebahagiaan di luar. Apapun ambisi duniawi Anda tidak memerlukannya untuk menjadi bahagia. Sebelum Anda mulai berjuang untuk suatu tujuan, periksalah motif Anda. Apa yang ingin Anda capai dengan mencapai tujuan Anda? Apakah tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang baik, seperti memperbaiki diri sendiri atau membantu orang lain? Jika ya, maka tujuan Anda adil, dan Anda harus berusaha semaksimal mungkin.
Jika motivasinya tidak terlalu tinggi, misalnya ingin dihormati orang lain atau menutupi rasa tidak aman dalam diri Anda, periksa apakah hal ini benar-benar akan mendatangkan kebahagiaan bagi Anda. Kesuksesan Anda kemungkinan besar akan membawa serangkaian masalahnya sendiri. Hidup tidak akan menjadi mudah setelah Anda mencapai tujuan Anda. Kaum Stoa terus-menerus menekankan bahwa satu-satunya sumber ketenangan ada dalam pikiran dan tindakan kita. Stoicisme akan memperingatkan Anda agar tidak mengambil jalan ini dan sebaliknya mengalihkan upaya Anda ke dalam. Dalam ceramahnya, Epictetus mencontohkan seorang punggawa yang berusaha keras untuk masuk ke lingkaran dalam kaisar. Saat ditanyai, punggawa mengakui bahwa hidupnya tidak lebih baik setelah mencapai ambisinya. Ketegangan para punggawa dalam memperoleh kekuasaan digantikan oleh ketakutan akan kehilangan kekuasaan. Misalnya, Anda ingin menjadi kaya secara finansial. Perhatian utama dalam kasus seperti ini adalah memeriksa motivasi Anda dan bagaimana Anda berencana untuk mencapai kekayaan. Apakah motivasi Anda untuk menafkahi keluarga Anda secara finansial, mencari nafkah, DLL? Jika demikian, maka tujuannya layak. Jika caranya tepat, seperti mempelajari keterampilan yang langka dan berharga atau mengatasi masalah penting, Anda dapat maju dengan percaya diri. Jika sebaliknya, Anda berpikir Anda pada akhirnya akan bahagia dan dihormati ketika Anda sudah kaya, atau Anda akan mencapai kekayaan melalui cara-cara yang tidak baik, maka kaum Stoa akan percaya bahwa Anda membuang-buang waktu. Apakah dikotomi kendali berarti bahwa kaum Stoa tidak boleh memperjuangkan kekayaan, penerimaan sosial, dan hal-hal lain yang berada di luar kendali kita? Apakah kaum Stoa sejati adalah seorang biksu yang tidak terlibat? Stoicisme memperbolehkan beberapa pihak eksternal lebih memilih untuk memiliki daripada tidak memiliki. Misalnya, lebih baik dicintai daripada dihina, serta kaya dibandingkan kemiskinan. Memang benar, banyak tokoh Stoa Romawi yang terkenal hidup dalam keistimewaan yang sangat besar dan tidak menganggap kekayaan itu sendiri sebagai hal yang buruk. Mengejar ketidakpedulian yang disukai hadir dengan perbedaan kritis yang dapat disimpulkan dari namanya. Hal-hal ini lebih disukai, tidak penting. Kaum Stoa tidak menganggap hal-hal ini perlu untuk menjalani kehidupan yang baik. Kebajikan dan kebijaksanaan dapat mengorbankan ketidakpedulian jika diperlukan. Banyak kaum Stoa seperti Musonius Rufus yang hidup dalam keistimewaan ekstrim dan berjuang untuk jabatan tinggi namun menerima pengasingan, kemiskinan, pengucilan, dan kematian alih-alih meninggalkan filosofi mereka. Kegagalan adalah salah satu ujian terbesar yang diberikan kehidupan kepada kita. Kita seringkali kembali melakukan kebiasaan buruk dan membuat keputusan bodoh saat menghadapi kekalahan. Bahaya ini harus dipertimbangkan setiap kali kita berjuang untuk mencapai tujuan duniawi. Kaum Stoa memiliki konsep premeditatio malorum, yang berarti merenungkan dan mengharapkan skenario terburuk dari tindakan apapun. Berjuang untuk mencapai ambisi duniawi bisa berarti kita bergantung pada hal-hal eksternal yang hanya bisa kita kendalikan dan mungkin akan merugikan kita meskipun kita telah berupaya sebaik mungkin. Apakah Anda akan mengambil risiko keluar dari jalur pengembangan diri dan menyimpang dari filosofi jika gagal? Anda harus bertanya pada diri sendiri bagaimana Anda akan merespons kesulitan dan kegagalan yang mungkin Anda temui dalam perjalanan Anda. Menyadari bahwa kemungkinan terburuk mungkin terjadi dan merencanakannya akan membantu Anda melanjutkan perjalanan Anda bahkan jika tujuan duniawi Anda tidak berhasil. Jika Anda yakin akan menyimpang dari filosofi jika gagal, yang terbaik adalah memperkuat diri terlebih dahulu sebelum mengejar ambisi tersebut. Jangan hanya memikirkan kegagalan karena kesuksesan bisa membawa bahaya tersendiri. Jebakan kesuksesan, pengakuan orang lain, dan ego yang berlebihan juga dapat mengalihkan perhatian kita dari pekerjaan nyata, mencapai ketenangan melalui kebajikan. Kita mungkin tergoda untuk menghentikan tugas yang tidak menyenangkan yaitu memperbaiki kekurangan dan kesalahan ketika masyarakat memberitahu kita bahwa kita berhasil.
Kesuksesan kita dapat membuat kita berpikir bahwa kita lebih unggul dari orang lain dan mengetahui segalanya. Keburukan ini bisa menjadi risiko nyata bagi ketenangan jangka panjang kita. Masyarakat sudah lama merasa kesal dengan anggapan masyarakat bahwa kekayaan dan status adalah faktor penentu keberhasilan. Tidak banyak yang berubah dalam hal ini sejak zaman dahulu. Dulu, seperti sekarang, individu mencari perlindungan pada filsafat untuk memperjelas apa yang penting bagi mereka dan apa yang ingin mereka lakukan dalam hidup mereka. Ada banyak teks Stoa yang menentang standar ini dan menentang ambisi demi kepentingan filosofis. Jika diamati lebih dekat, kehidupan dan ajaran kaum Stoa menunjukkan bahwa kesimpulan dari peringatan ini bukanlah bahwa seseorang harus sepenuhnya mengabaikan ambisi. Sebaliknya, seseorang harus mengatasi kebutuhan akan tujuan duniawi untuk hidup tenang. Stoicisme dan ambisi duniawi dapat didamaikan jika motif Anda baik, sarana Anda etis, dan Anda dengan tulus menerima bahwa satu-satunya sumber kepuasan yang dapat dipercaya adalah hidup dengan kebajikan. Dengan mengakhiri perjalanan melalui landasan kebijaksanaan Stoik, kita menyadari bahwa kehidupan filosofis tidak sekadar merupakan sebuah konsep, tetapi sebuah panggilan untuk hidup dengan penuh arti dan kedalaman. Di dalam hiruk-pikuk dunia yang terus berubah, kita menemukan ketenangan dalam kesadaran akan keterbatasan dan keberuntungan dalam keteguhan untuk mengendalikan reaksi kita terhadap dunia luar. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip Stoik, kita mampu merajut kembali benang-benang kehidupan yang tercerai-berai, mendamaikan dorongan-dorongan kita dengan tujuan yang lebih tinggi. Dengan demikian, mari kita melangkah ke depan dengan tekad yang kuat, siap untuk menemukan kedamaian batin yang tak tergoyahkan, bahkan di tengah gemuruh kesuksesan duniawi.